Soal nomor 4, soal KSN Kabupaten atau Kota 2022. Suatu basa lemah dengan konsentrasi 0,120 m, pKb-nya 4,20, dengan larutan asam klorida 0,300 m. Titik ekivalen tercatat setelah penambahan 20 mili larutan titran. pH pada titik ekivalen adalah, nah di sini topiknya ini adalah mengenai hidrolisis garam. Solusinya adalah, nah sebelum kita masuk ke solusinya, kita cek dulu ya yang diketahuinya. Katanya di sini ada konsentrasi basa lemah, berarti molaritas dari yang namanya basa lemah itu sebesar 0,12 m. Kemudian ada pKb-nya, ini adalah 4,2. Berikutnya konsentrasi dari si HCl itu sebesar 0,3 molaritas. Titik ekivalen tercatat setelah penambahan 20 mili larutan titran. Berarti ini volume dari si HCl-nya ya, sebagai larutan pentitrannya. Yang ditanya adalah pH pada titik ekivalen. Nah, jika dia katanya terjadi pH pada titik ekivalen, kalau titik ekivalen ini artinya titik ekivalen ini artinya asam dan basanya habis bereaksi. Berarti nanti asam dan basa habis bereaksi. Berarti kalau mereka nanti dia habis bereaksi, maka nanti membentuk yang namanya habis bereaksi membentuk hidrolisis garam. Oke, berarti ini membentuk yang namanya hidrolisis garam. Oke. Nah, garamnya di sini bersifat apa? Di sini kan ada basa lemah ditambah asam kuat. Berarti kalau basa lemah direaksikan dengan asam kuat, maka garamnya nanti garam bersifat asam. Nah, kita cari dulu ya molnya. Berarti dari sini kita cari dulu mol dari si HCl ya. Jadi rumus mencari mol dari HCl itu adalah molaritas dikali volume. Molaritasnya adalah 0,3 dikali volumenya 20, berarti ini adalah 6 milimol. Ini molaritasnya. Nah, basanya ini kan basa lemah, dia tidak kasih tahu bervalensinya, bervalensi 2 atau 3 gitu ya. Tapi cuman di sini disebutnya basa lemah, berarti kita anggaplah dia basa lemah yang bervalensi 1. Berarti kalau bervalensi 1 nanti jumlah mol asamnya itu sama dengan mol dari si basa lemahnya. Nah, di sini kan diketahui molnya udah dapet nih 6 milimol maksudnya. Nah, kita cari dulu. Berarti kan tadi molnya sama ya, karena ini kita anggap valensinya sama-sama 1 basa lemahnya. Berarti mol dari si HCl ini sama dengan mol dari si basa lemahnya. Jadi mol dari si basa lemahnya. Nah, kita cek dulu volume dari si basa lemahnya. Rumus mencari volume itu sama dengan mol dibagi dengan molaritas. Molnya adalah 6 milimol dibagi dengan molaritasnya adalah 0,12. Berarti ini 0,12 N. Habis 50 ya, berarti 50 mililiter. Oke. Nah, udah dapat nih volume dari basa lemahnya. Berarti kita bisa cari molaritas dari si garamnya, ya kan? Molaritas dari si garamnya. Nah, rumus mencari molaritas ini adalah mol per volume. Ini dalam liter. Nah, tadi molnya ini kan sama-sama 6 milimol, berarti mol garamnya juga nanti sama tuh, 6 milimol. Berarti 6 milimol mol dari si garam per
volumenya, berarti volume total 50 ditambah 20, berarti di sini 70 ml. Kalau mol liter, kalau milimol mililiter. Berarti 6 dibagi 70 ini adalah sebesar 0,086 molaritas. Nah, yang ditanya adalah pH-nya, pH garam. Jadi rumus mencari pH itu kalau hidrolisis garam bersifat asam, pH sama dengan setengah dikali PKW dikurang PKB dikurang logaritma dari konsentrasi garamnya dikali valensinya. Kalau misalnya nanti ada valensinya, misal bervalensi 2 misalnya gitu ya, kali valensinya. Kalau misalnya di sini garamnya adalah bervalensi 1, berarti nanti kali 1. Oke, berarti sini setengah dikali PKW-nya itu adalah sebesar 14 kan? Karena harga KW itu kan ketetapannya KW itu 10 pangkat minus 14. Berarti PKW-nya ini sama dengan 14 gitu. Dikurang PKB-nya udah ada 4,20 dikurang logaritma dari 0,086. Oke, berarti di sini setengah dikali 14 dikurang 4,2 dikurang logaritma 0,086 ini adalah negatif 1,06 ya, 1,06. Oke, berarti di sini setengah dikali 14 kurang 4,2 ditambah ya, negatif ditambah 1,06, ini adalah 10,86. 10,86 dibagi 2 5,4 ya. Oke, 5,43 ya kan? 5,43 atau 5,4. Berarti jawabannya adalah yang dodol. Nah, tadi kalau misalnya nanya kenapa konsentrasi garamnya itu molnya ya 6 milimol gini deh. Misalnya basa lemahnya itu adalah kita anggap LOH misalnya. Oke, karena bervalensi 1 ditambah HCl kan berarti ini menghasilkan LCl ditambah H2O. Berarti kan ngerjain sebenarnya pakai mula-mula bereaksi sisa gitu ya. Ini HCl-nya tadi molnya 6 milimol. Ini 6. Nah, kan tadi kalau titik ekvivalen berarti dua-duanya habis. Karena ini koefisiennya 1, berarti kan sini sama-sama 6 kan? Berarti sini 6 habis, di sini 6 juga habis pakai perbandingan koefisien. Ini kan nggak ada. Nah, garamnya ini kan berarti 1/1 dikali 6. Maka di sini 6, di sini 6. Nah, makanya di sini 6 milimol. Maka di sini 6 milimol. Nah, di sini juga 6. Nah, valensinya lihat yang lemah. Ini kan yang lemahnya itu adalah L1, maka sini kali 1. Tapi kalau ada misalnya gini. NH4 2 kali SO4. Ini valensinya adalah 2. Lihat yang lemahnya gitu ya. Oke, terima kasih.